Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Bibi, NPM 20510403003 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pencemaran air sungai di Indonesia guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, MI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Itu ada pembahasan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai didefinisikan bahwa sungai adalah alur atau wadah alami atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis padang. Sungai merupakan perairan umum dengan pergerakan air satu arah yang terus-menerus. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi biota air yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya. Sebagian besar penyebab pencemaran air akibat ulah tangan manusia, padahal seperti yang diketahui dan dirasakan bersama, air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia. Tak hanya manusia, air juga memiliki peranan penting bagi kehidupan hewan dan tanaman. Kemudian poin yang kedua, faktor dan penyebab. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Yang pertama ada sampah dan limbah pabrik. Penyebab pencemaran air yang sudah menjadi rahasia umum yakni adanya sampah dan limbah pabrik. Hingga kini sudah banyak sekali kasus ditemukannya sampah di dalam perut hewan laut. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak akibat ulah manusia yang seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai maupun laut. Kemudian yang kedua, limbah peternakan, pertanian, dan perikanan. Penyebab pencemaran air berikutnya yakni limbah dari peternakan dan perikanan. Sisa makanan dan kotoran ternak yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, inilah yang bisa menjadi penyebab pencemaran air. Kemudian yang ketiga, perusakan hutan. Perusakan hutan menjadi penyebab pencemaran air berikutnya. Hal ini lantaran banyaknya oknum-oknum nakal yang membuang kayu atau pohon ke sungai. Kemudian adanya pertambangan dan tumpahan minyak. Pertambangan juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Pengolahan sejumlah barang tambang secara langsung ke air ataupun melalui udara inilah yang nantinya akan turun ke air. Poin selanjutnya, potensi sungai di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sungai yang cukup banyak. Menurut data WWF, jumlah sungai di Indonesia mencapai 550 sungai yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 14 sungai yang kondisinya saat ini kian memburuk. Kemudian solusi yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dan yang terakhir, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Dampak yang terjadi ketika terjadi pencemaran air, yang pertama, binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Dampak pencemaran air dapat menurunkan jumlah oksigen. Dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air sebab mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang tinggal di daratan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang mengonsumsinya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Yang ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuhan-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Yang keempat, meningkatnya kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka dan bahan polutan. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia, sehingga
ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan mengakibatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Yang kelima, produktivitas tumbuhan terganggu. Dampak pencemaran air juga dapat mengganggu kesuburan tanah, yang juga turut mengganggu produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi, dan malah justru terkontaminasi zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Dan yang terakhir, terganggunya kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini disebabkan karena air akan meresap ke tanah yang ada di sekitar air. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut tidak mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburannya. Kemudian poin yang terakhir yaitu saran, dibutuhkan kesadaran yang kuat akan arti penting lingkungan hidup bagi penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah bersama, jangan karena kepentingan pemasukan pemerintah yang sifatnya sementara dari hasil pertambangan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup jangka panjang. Dibutuhkan regulasi yang lebih jelas soal pemberian ganti rugi, baik kerugian yang sudah nampak maupun ganti rugi untuk potensi kerugian di masa mendatang. Untuk industri pertambangan yang menghasilkan limbah logam beratnya berbahaya dalam jumlah besar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.